Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Margarita dalam pelajaran IPS. Video kali ini adalah pelajaran kedua dari sumber-sumber daya alam air. Kemarin kita sudah belajar mengenai sumber daya air hujan, sudah sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam air hujan dan laut. Siap ya anak-anak? Sambil kalian buka buku cetaknya. Mari kita lihat. Ternyata hujan itu merupakan sebuah sumber daya. Kenapa? Karena memang kita bisa manfaatkan untuk apa saja. Nah, sumber daya air hujan ini ada 3 tipe anak-anak. Hujan itu tidak sama. Ada yang disebut sebagai hujan orografis, ada hujan zenital, ada hujan frontal. Kalau kalian bingung mengenai ini apa, ini memang istilah baru anak-anak yang baru kamu akan ketahui di SMP. Jangan khawatir karena ini sebenarnya mudah, hanya istilahnya aja baru. Baik, hujan orografis. Ini adalah dari kata oro atau gunung. Ya, berarti hujan di mana? Ya hujan di gunung. Terjadinya karena angin yang membawa uap air ini dihembuskan ke arah gunung dan kan menjadi dingin. Kalau sudah dingin menjadi titik-titik embun dan jatuh menjadi hujan. Ini namanya adalah hujan orografis. Hujan yang kedua dikenal sebagai hujan zenital atau konveksi. Dari kata zenit atau katulistiwa. Hujan ini terjadi di daerah katulistiwa. Di Indonesia dong, ya itu terjadi di Indonesia. Dan negara-negara yang terletak di katulistiwa lainnya. Ini terjadi karena di daerah katulistiwa kan panas banget tuh. Maka daerah-daerah uap air yang berada di sekitar katulistiwa ini semuanya menuju ke katulistiwa dan dinaikkan secara vertikal. Nah, hujan tipe konveksi atau zenital ini seringkali mendatangkan jenis-jenis awan yang kamu kenal atau pernah dengar namanya adalah awan cumulonimbus, yaitu awan yang sangat menakutkan bagi dunia penerbangan. Nah, berikutnya itu adalah hujan frontal atau hujan konvergen. Namanya aja frontal. Frontal berarti daerah pertemuan. Ya, ini adalah hujan yang terjadi karena pertemuan air udara panas dengan udara dingin. Nah, udara panas tentu saja mengandung uap air. Ketika bertemu dengan udara dingin, dia akan menjadi embun dan jatuh menjadi hujan. Jadi kita sudah belajar 1, 2, 3 jenis hujan ya. Yang pertama orografis, kemudian zenital, dan konvergen atau frontal. Kita menuju langsung ke sumber daya alam air laut. Silakan kalian buka buku cetak halaman 43 anak-anak. Nah, Ibu kasih warning dulu bahwa sumber daya alam laut ini yang akan kita pelajari istilah-istilahnya benar-benar menakutkan. Tetapi kalau kamu bisa mengikuti ini, kamu bisa melampaui geografi anak-anak SMA. Siap ya? Oke. Yang pertama, jenis-jenis laut itu ada namanya laut regresi. Silakan buka buku cetaknya. Kamu akan menemukan laut regresi atau istilahnya laut yang menyempit. Penyempit. Jadi laut yang menyempit karena penurunan permukaan air laut. Jadi air lautnya itu menyusut turun. Sehingga daerah A dengan daerah B itu semakin dekat. Yang tadinya kan jauh, no. Sekarang menjadi dekat. Itu tadi adalah laut regresi atau menyempit. Kebalikannya ada namanya laut transgresi atau laut meluas. Ini terjadi pada masa Ice Age atau pencairan es, zaman es mencair dulu.
Nah, permukaan air laut itu bertambah karena es mencair sehingga menggenangi daratan. Yang tadinya daratan yang ada di sini lihat screen, di sini akhirnya tergenang oleh air laut. Dan jadinya air lautnya nambah ya. Oke. Penambahannya itu antara 60 sampai 70 meter. Nah, di Indonesia banyak banyak sekali wilayah yang memiliki jenis transgresi. Karena di daerah kita dulunya daratan kemudian tergenang oleh air laut. Contohnya adalah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Itu merupakan laut transgresi. Yang ketiga, laut ingresi. Dari screen aja sudah kelihatan ya. Laut ingresi itu apa? Laut yang tanahnya turun atau laut yang sangat dalam. Terjadi karena adanya penurunan dasar laut yang tadinya datar kemudian turun karena tenaga tektonik. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis laut. Kita sudah regresi, transgresi, dan ingresi. Nah, tugasnya kalian anak-anak, gantian ya. Gantian kamu dong yang menjelaskan kepada Ibu Margarita. Silahkan buka buku cetak halaman 45. Di sana ada potensi sumber daya alam air tambang, sumber daya alam tambang. Nah, tolong jelaskan kepada Ibu Margarita 5 jenis sumber daya alam tambang yang berupa biji-bijian. Misalnya satu, tambang biji emas. Nah, jelaskan juga ini biji emas itu untuk apa gitu. Kemudian kirimkan melalui email yang sudah pernah Ibu share ke kalian. Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Sampai jumpa anak-anak. Salam sehat selalu. Tetap semangat walaupun kita PJJ supaya kita dapat bertemu muka. Tuhan memberkati.